Selamat siang Pak Rudi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Fnan Gilang Alipsa dari kelas karyawan teknik industri. Ingin menjelaskan mengenai materi segmentation, targeting, differentiation, and positioning. Di sini saya mengambil contoh studi kasus di PT Trisinar Indo Pratama atau orang bilang Teknoflas. Jadi Teknoflas ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang plastik, personalware seperti wadah makan, botol minum, kotak penyimpanan, dan termasuk juga peralatan rumah tangga seperti nampan, celengan, dan lemari plastik. Ini pembahasan untuk hari ini. Yang pertama segmentation. Segmentation merupakan mengidentifikasi dan memilah kelompok pembeli yang berbeda. Yang kedua targeting, itu menentukan sasaran pasar perusahaan, bisa memilih satu atau lebih segmentasi. Yang ketiga differentiation, membedakan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik. Dan yang keempat positioning, melibatkan penyesuaian produk agar lebih menonjol dari pesaing. Nah, baik yang pertama segmentation. Segmentation ini dibagi menjadi 4. Yang pertama perilaku. Berdasarkan perilaku dan pola pengambilan keputusan seperti pembelian, konsumsi, gaya hidup, dan penggunaan. Nah, di Teknoflas ini produknya dibedakan dari jenisnya. Yang pertama bisa dilihat dari gambar yang di atas ini terdapat motif-motif animasi atau kartun. Nah, yang di bawah ini botol untuk sport. Jadi ini berdasarkan pembagian segmentasi perilaku. Kemudian yang kedua demografis, di mana mengacu pada data statistik kelompok orang. Dalam hal ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, hingga etnis. Nah, di PT Teknoflas ini kita memproduksi produk untuk dari usia anak kecil hingga dewasa. Seperti contoh yang digambar, di mana untuk produk lunchbox di atas ini diperuntukkan untuk remaja, dewasa. Nah, untuk yang di bawah ini terdapat motif kartunya. Nah, ini untuk diperuntukkan anak kecil. Kemudian segmentasi yang ketiga yaitu psikologis, di mana psikologis ini mempertimbangkan aspek psikologis perilaku pelanggan dengan membagi pasar menurut gaya hidup, ciri kepribadian, nilai pendapat, dan minat pelanggan. Nah, di PT Teknoflas ini produknya dibagi berdasarkan contohnya ciri kepribadian, di mana bisa dilihat di atas terdapat piring dengan warna yang berbeda-beda, namun di bawah terdapat piring dengan warna putih dan satu gambar. Nah, ini bisa mencerminkan ciri kepribadian seorang, di mana orang yang lebih full color dan lebih suka simple, dia akan memilih yang hanya warna-warni saja. Namun orang yang suka dengan gambar atau ada motif-motifnya, dia akan memilih piring yang ada coraknya. Nah, kemudian segmentasi yang keempat yaitu geografis, di mana segmentasi ini membagi pelanggan menurut unit geografis yang berbeda, misalnya negara, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Nah, untuk segmentasi ini PT Teknoflas juga membuka Shopee, di mana orang-orang dari berbagai kota atau dari daerah manapun bisa untuk akses membelinya produk tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya targeting. Jadi untuk PT Teknoflas ini targetingnya dibagi menjadi 2. Yang pertama retail, kemudian B2B. Di mana retail ini bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini tujuan untuk mengkonsumsi atau menggunakan secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Nah, untuk retail ini biasanya terdapat di Naisho, Alfamidi, Hypermart, di mana kita sering menjumpai botol atau lunchbox dan sebagainya dijual secara
satuan atau eceran. Nah, kemudian untuk B2B ini merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Sebagai contohnya, ketika menjalankan bisnis yang menjual bahan makanan dan melakukan penjualan ke restoran atau bisnis kuliner yang ada. Nah, untuk PT Teknoplas ini, dia juga memasok ke McD atau McD, kemudian Nestle dan Morinaga. Kalau kita pernah ke McD atau sering ke McD, mungkin kita sering menjumpai botol-botol ketika kita membeli paketan, kemudian kita dapat botol. Nah, itu merupakan produk dari Teknoplas. Nah, kemudian differentiation ini membuat berbagai jenis produk plastik sesuai kebutuhan dengan berbagai warna dan desain. Nah, di PT Teknoplas ini differentiation-nya dengan membuat berbagai warna dan desain dan kegunaannya, seperti botol yang bermotif kartun itu untuk diperuntukkan anak kecil, kemudian lunchbox ini untuk anak kecil, kemudian lemari ini diperuntukkan untuk wanita, seperti itu. Kemudian untuk positioning ini untuk Teknoplas sendiri dia unggul dari segi harga, dia jauh lebih murah. Bisa kita di sini saya ambil contoh pembandingnya Tupperware sama produk plastik juga, dimana untuk harga satu botol Tupperware dia bisa di kisaran 88.000. Nah, sedangkan untuk Teknoplas sendiri dia hanya di kisaran 14.600 atau kita bulatkan saja 500.000. Ini sangat jauh harganya. Ini secara tidak langsung memiliki poin unggul dari segi harga. Kemudian dari lokasi penjualan atau akses untuk pembeliannya, itu kalau misalkan Tupperware dia perlu tidak sembarang store menjual Tupperware, hanya di beberapa atau bisa di store-nya saja. Kemudian dari webnya langsung, dari katalognya langsung. Nah, sedangkan Teknoplas sendiri dia mudah dijumpai mulai dari Naiso, Hypermart, dia di berbagai toko ada, jadi tidak susah untuk ketika ingin membelinya. Nah, kemudian sini ada 4 poin jenis marketing. Yang pertama, undifferentiated mass marketing. Ini merupakan pemasaran suatu produk tanpa dilakukan segmentasi dan target pemasaran. Jadi pemasarannya itu dilakukan secara umum, tidak spesifik. Kemudian ada undifferentiated segmented marketing. Nah, ini kebalikan dari yang di atas, dimana untuk marketing ini menggunakan segmentasi dan pembagian produk, pemasaran, serta sasarannya. Jadi target pasarnya jelas dan lebih spesifik. Kemudian poin selanjutnya concentrated niche marketing, dimana merupakan pemasaran produk yang lebih spesifik, target pasar dan konsumennya dengan daya beli yang besar. Biasanya target pasarnya merupakan suatu kelompok atau komunitas kecil atau kelompok kecil namun dengan daya beli yang besar. Nah, kemudian untuk yang terakhir, micro marketing atau local or individual marketing, merupakan pemasaran berdasarkan keinginan konsumen, jadi bukan dipasarkan secara umum atau bisa dikatakan custom. Contohnya pada bisnis wedding organizer yang harus melayani konsumen berdasarkan konsep yang diinginkan. Nah, di PT Teknoplas ini dia menganut konsep undifferentiated segmented marketing, di mana kebalikan dari undifferentiated marketing itu menggunakan segmentasi dan pembagian produk, pemasaran serta sasarannya, menjadikan target pasar lebih spesifik. Nah, bisa dilihat dari contoh ini, saya ambil dari blognya langsung, blog resmi Teknoplasnya, di mana dia memiliki pembagian produk dari personal wear seperti lunchbox, botol, dan lain-lain. Kemudian ada houseware, kebutuhan rumah tangga, alat-alat rumah tangga seperti panci, tempat sampah, celengan, dan lain. Kemudian other, ini lain-lain. Kemudian ada untuk kesehatan juga, health. Kemudian ada B2B atau promotion. Nah, ini bisa dilihat segmentasinya sangat jelas, pembagian produknya juga jelas, jadi target pasarnya pun lebih spesifik.
Nah, ini selanjutnya daftar pustaka. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.